Salam jumpa para ibu EKRI yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali kita di bulan Maria ini merenungkan tentang Bunda Maria dan teladan hidupnya. Para ibu EKRI yang terkasih, seorang wanita yang sudah menikah dan ketika tahu bahwa ia hamil, ia bersuka cita, maka pada saat itu ia menjadi pembawa kehidupan, ia menjadi penerus kehidupan, ia menjadi penjaga dan penyelamat kehidupan. Kehamilannya merupakan sebuah harapan dan menjadi hidup baru. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang wanita yang sudah menikah lalu hamil, tapi ia gelisah dan tidak bersuka cita, ada penolakan, mungkin karena karirnya, atau tidak siap, atau mungkin tidak ingin mempunyai anak lagi, maka pada saat itu ia menjadi perusak kehidupan. Anak di dalam rahim, meskipun masih dalam hitungan minggu, mempunyai ikatan psikologis dengan si ibu. Maka ketika saatnya si ibu melahirkannya, relasi antara keduanya menjadi kurang harmonis. Si anak akan merasakannya, maka hidup menjadi rusak. Lebih-lebih ketika si ibu memutuskan untuk menggugurkannya, maka ia menjadi pembunuh kehidupan. Ada ibu-ibu yang melakukannya meskipun sudah menikah, apalagi pada mereka yang belum menikah. Maria, seorang wanita biasa dan sederhana. Ketika malaikat Gabriel menjumpai dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Malaikat Gabriel membawa kabar dari Allah bahwa Allah berkenan memberi kasih karunia-Nya kepada Maria. Kasih karunia Allah kepada Maria adalah Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus dinamai Yesus. Maria bingung karena ia belum menikah, belum bersuami. Malaikat meneguhkannya bahwa Roh Kudus akan turun dan kuasa Allah menaunginya karena anak yang akan dikandungnya dan dilahirkannya adalah kudus, anak Allah. Setelah tanya jawab selesai, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Pada saat itulah Maria menjadi pembawa kehidupan, pembawa perubahan, pembawa penyelamat. Ya. Bunda Maria disebut sebagai Hawa yang baru. Mengapa? Hawa dalam kitab Kejadian adalah perempuan pertama yang diciptakan Allah. Ia juga adalah perempuan pertama yang tidak taat kepada kehendak Allah. Ketidaktaatan Hawa melahirkan dosa, dan upah dosa adalah maut. Melalui Hawa, sehingga Adam laki-laki pertama jatuh ke dalam dosa dan menurunkan dosa asal kepada semua umat manusia. Maka Hawa memainkan peran penting dalam sejarah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bunda Maria adalah perempuan pilihan Allah. Allah memilihnya untuk melahirkan putranya Yesus. Maria taat pada kehendak Allah. Ketaatannya melahirkan sang hidup ke dunia, yaitu Yesus. Maka Maria menjadi Hawa baru karena ketaatannya kepada kehendak Allah yang melahirkan Yesus penyelamat manusia. Maria memainkan peran penting dalam sejarah keselamatan manusia dengan melahirkan Yesus sebagai Adam yang baru. Singkatnya, oleh Hawa, umat manusia jatuh dalam dosa. Sedangkan oleh Maria,
umat manusia menerima pengampunan dosa dan kehidupan kekal dari Yesus, Putra Allah yang dilahirkan Maria. Hawa menjadi pembawa kematian dan Maria menjadi pembawa kehidupan. Nah, para ibu yang terkasih, apakah dan bagaimana peran WKRI baik sebagai pribadi maupun organisasi dalam memperjuangkan kehidupan yang bermartabat? Bukankah selalu ada orang, baik perempuan dan laki-laki, remaja dan dewasa, yang melihat hidupnya terasa berbeban berat, tanpa harapan, sehingga ingin mengakhirinya? Seperti di Brebes, Jateng, ada seorang ibu tega membunuh anak kandungnya sendiri karena ia depresi akibat tekanan ekonomi dan masalah rumah tangga. Atau kasus kerangkeng manusia dilangkat. Kerangkeng berkedok panti rehabilitasi pecandu narkoba yang telah menelan banyak korban. Atau kasus mahasiswi yang bunuh diri di makam ayahnya. Bunuh diri lantaran depresi karena hamil di luar nikah dan pacar tidak bertanggung jawab lalu menyuruhnya aborsi. Ada banyak kasus yang membuat seseorang menjadi Hawa lama dan Adam lama, penghancur kehidupan dan tidak takut kepada Allah. Saya juga kadang menjumpai remaja putri yang mengatakan bahwa dia tuh bosan akan hidupnya, ingin mengakhiri hidupnya. Padahal dia datang dari latar belakang keluarga yang mapan. Tapi karena ada satu sebab, dia ingin bunuh diri. Di bulan Maria ini, para ibu WKRI pasti tidak hanya ingin merenungkan hidup dan peran Maria, juga tidak sekadar mengisi bulan Maria dengan tanda kutip mengganggu Romo untuk memberikan renungan. Melainkan saya yakin para ibu WKRI ingin meneladani Bunda Maria, Hawa baru pembawa kehidupan. Oleh karena itu, para ibu WKRI harus menjadi pribadi seperti Bunda Maria yang sungguh peka, rendah hati, taat, percaya, tabah, dan takut kepada Allah. Dengan kualitas pribadi itu, yakinlah para ibu WKRI menjadi pembawa kehidupan di dalam keluarga, masyarakat, dan menjadi inspirasi yang meneguhkan bagi para ibu yang lain, ibu-ibu yang dilayani oleh WKRI. Semoga teladan Bunda Maria selalu menyertai para ibu WKRI yang siap mempromosikan dan memperjuangkan kehidupan manusia, baik bagi keluarga sendiri maupun bagi keluarga-keluarga lain. Tuhan memberkati.